Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Novi. Kali ini kita akan mempelajari tentang penyulit dan komplikasi pada kala 3. Nah, kita tahu bahwa kala 3 ini merupakan suatu kala di mana terjadi pengeluaran ari atau uri ya atau plasenta yang apabila kita salah dalam mendeteksi dini adanya kelainan ataupun kita terlambat untuk menangani adanya kelainan pada kala 3, maka akan fatal akibatnya ya. Bisa terjadi pendarahan dan lain sebagainya. Nah, maka kita harus tahu apa saja penyulit dan komplikasi pada kala 3 ini. Yang pertama ada retensio plasenta. Retensio plasenta adalah suatu kondisi di mana plasenta ini tidak bisa terlepas atau tidak bisa lahir setelah 30 menit setelah bayi lahir. Nah, kenapa plasenta ini tidak bisa lahir setelah 30 menit? Karena ada beberapa kelainan ya, selain karena memang faktor dari rahimnya dan juga bisa faktor dari plasentanya. Melekatnya plasenta lebih dari 30 menit setelah bayi lahir itu merupakan suatu definisi dari retensio plasenta. Nah, bisa dilihat di sini bahwa seharusnya setelah bayi lahir plasenta itu akan mengikuti ya. Jadi apabila kita sudah mempelajari pada APN ya atau asuhan persalinan normal ya, maka di sana setelah bayi lahir kita akan periksa apakah ada bayi kedua. Nah, setelah kita yakinkan bahwa tidak ada bayi kedua, maka kita akan melakukan injeksi oksitosin. Nah, setelah injeksi oksitosin ini maka kita lakukan PTT atau peregangan tali pusat terkendali. Namun apabila saat peregangan tali pusat terkendali ini tidak ada tanda-tanda pengeluaran pelepasan plasenta, yaitu ada 3 ya, tanda-tandanya ada 3, yaitu adanya semburan darah tiba-tiba, adanya tali pusat yang memanjang, atau teraba uterus yang globuler. Globuler artinya globuler adalah dia membulat ya, globe tahu globe ya, bola dunia. Nah, berarti globuler ini apabila kita memegang fundus maka akan teraba seperti globe, dia membulat ya, mengeras, yaitu tandanya bahwa sudah ada kontraksi yang menandakan ada pelepasan plasenta ya. Jadi 3 tanda ini harus ada saat kita mau melakukan pelepasan plasenta ya. Namun apabila tidak ada tanda-tanda salah satu, maka dikhawatirkan ada kelainan pada plasenta, implantasi pada plasentanya ya. Apa saja sih penyebab dari retensio plasenta? Yang pertama adalah plasenta belum terlepas dari dinding rahim karena tumbuh melekat lebih dalam. Implantasi plasenta yang terlalu dalam sehingga dia sulit untuk terlepas ya. Walaupun dia sudah waktunya dia lepas, tapi karena melekat terlalu dalam pada dinding rahim sehingga dia tidak bisa terlepas ya. Kemudian yang kedua, plasenta sudah terlepas tetapi belum keluar karena atonia uteri dan akan menyebabkan pendarahan yang banyak ya. Atonia uteri ini kondisi di mana uterusnya tidak bisa berkontraksi secara normal ya. Tuh. Nah, kemudian perlekatan plasenta itu ada beberapa. Yang pertama adalah plasenta adhesiva atau adhesif. Plasenta yang melekat pada adhesi 2 endometrium lebih dalam, tetapi dia hanya di lapisan endometrium sehingga dia tidak bisa terlepas dengan sendirinya ya. Kemudian yang kedua ada plasenta increta. Itu increta ya. Plasenta increta adalah filicorialis tumbuh lebih dalam dan menembus desi 2 endometrium sampai ke myometrium. Ingat, kalau increta berarti dia sampai ke myometrium. Kemarin kan kita sudah bahas ya bahwa lapisan
dinding rahim itu ada endometrium, miometrium, dan ada perimetrium ya. Nah, kemudian ada plasenta akreta. Filicorialis tumbuh menembus miometrium sampai ke serosa. Jadi dia lebih dalam lagi ya menembusnya. Kemudian ada plasenta perkreta, yaitu filicorialis tumbuh menembus serosa sampai ke peritoneum dinding rahim. Sehingga dia sangat dalam sekali. Nah, ini gambaran dari melekatnya atau implantasi plasenta yang terlalu dalam. Akreta, ya dia lebih dalam. Endometrium tetapi lebih dalam. Inkreta sampai ke serosa. Perkreta dia sampai ke peritoneum ya, atau sampai ke perimetrium yang lapisan paling luar sampai ke peritoneum. Peritoneum itu artinya bahwa dia sudah sampai ke abdomen ya, lapisan abdomen. Nah, itu. Bagaimana penata laksanaannya jika plasenta tidak bisa lahir setelah 30 menit? Maka jika plasenta terlihat di dalam vagina, bisa saja karena atonia uteria, jadi kontraksi rahim yang tidak begitu adekuat sehingga dia tidak bisa lahir spontan. Maka minta ibu untuk mengejan sedikit. Jika dirasakan adanya plasenta, keluarkan plasenta ya. Jadi masih bisa dilahirkan secara normal plasentanya. Namun kita harus memastikan kandung kemihnya sudah kosong. Lakukan kateterisasi apabila ibu tidak bisa BAK secara spontan ya. Caranya bagaimana, Bu? Pasang pispot dulu, guyur dengan air dingin ya. Kemudian apabila sudah diguyur dengan air dingin ternyata ibunya tidak bisa BAK secara spontan, maka harus kita lakukan kateterisasi untuk mengosongkan kandung kemih. Loh, kenapa kok harus dikosongkan kandung kemihnya? Supaya apabila ada kontraksi pada rahimnya tidak terganggu oleh kandung kencing yang penuh ya. Kandung kencing yang penuh itu baik saat ibu tersebut akan kala 2 maupun saat kala 3 dan kala 4. Kandung kencing yang penuh ini akan sangat mempengaruhi adanya proses persalinan dan proses kelahiran plasenta. Sehingga apabila kelihatan kandung kemihnya itu penuh, harus kita kosongkan, baik itu spontan maupun bantuan dengan kateterisasi ya. Jika plasenta belum keluar setelah 15 menit setelah bayi lahir, ya setelah bayi lahir ternyata plasenta belum keluar. Nah, harus kita berikan oksitosin yang kedua, ya. Oksitosin yang pertama kapan diberikan? Setelah bayi lahir dan kita yakinkan tidak ada janin kedua, ya. Tidak ada bayi kedua, maka kita injeksikan oksitosin 10 international unit atau 10 unit intramuskuler. Kemudian setelah 15 menit bayi lahir tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta, kita berikan lagi oksitosin yang kedua 10 international unit secara IM ya. Nah, kemudian jika plasenta belum lahir setelah 30 menit setelah bayi lahir dan 15 menit setelah oksitosin kedua, maka boleh dilakukan manual plasenta dengan syarat ada salah satu tanda lepasnya plasenta, seperti ada semburan darah, kemudian ada tali pusat yang memanjang, kemudian ada dirasa uterus atau diketahui uterus berbentuk globuler ya. Nah, itu boleh dilakukan manual plasenta. Apabila tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta salah satu saja, maka tidak boleh dilakukan manual plasenta. Karena apa? Dikhawatirkan hal tersebut adalah tanda-tanda dari implantasi plasenta yang terlalu dalam. Jika implantasi plasenta terlalu dalam dilakukan manual plasenta ya, dan kemudian kita paksa plasenta itu untuk kita ambil, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jika pendarahan terus berlangsung, lakukan uji pembekuan darah sederhana. Caranya adalah dengan sedikit saja kita
melukai ya, istilahnya menusuk dengan jarum sedikit saja di daerah ini daun telinga ya. Kalau memang daun telinga itu setelah ada pendarahan, setelah ada sedikit keluar darah, ternyata darahnya membeku ya dalam waktu beberapa detik, maka bukan dari kelainan pembekuan darah, bukan dari kelainan pada darah. Nah, ini gambaran bagaimana kita cara melakukan manual plasenta ya. Nanti ada sendiri ya pelajarannya untuk manual plasenta. Nah, kemudian setelah retensio plasenta ada atonia uteri. Atonia uteri merupakan suatu kondisi di mana tonus atau kontraksi rahim itu melemah ya, yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup pendarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Kita tahu bahwa setelah bayi lahir ya, plasenta itu dia akan terlepas dari dinding rahim. Apabila setelah plasenta itu terlepas ya, harusnya uterus dia berkontraksi untuk menutup sisa-sisa atau bekas dari implantasi plasenta. Nah, kalau seandainya bekas dari implantasi plasenta itu dia tidak tertutup, maka bisa terjadi atonia uteri ya, atau bisa terjadi pendarahan ya itu. Nah, ini harusnya plasenta itu uterus itu dia akan berkontraksi untuk kembali ke bentuk semula, ke ukuran semula. Apabila dia tidak berkontraksi, maka dia akan melebar, pembuluh-pembuluh darah itu akan terbuka sehingga terjadi pendarahan. Itu atonia uteri. Atonia uteri terjadi jika uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah dilakukan rangsangan taktil atau masase dan fundus uteri ya. Jadi fundus uteri itu kan harus dimasase selama 15 kali dan selama 15 detik ya. Sebanyak 15 kali selama 15 detik ya. Apa saja penyebab dari atonia uteri? Bisa terjadi overdistensi ya. Overdistensi pada uterus seperti gemeli itu bayi kembar ya. Kalau seorang ibu hamil bayi kembar, pasti dia akan uterusnya akan meregang berlebihan. Nah, itu overdistension pada uterus. Kemudian adanya makrosomia, bayi besar lebih dari 4.000 gram. Adanya polihidramnion atau kelebihan cairan ketuban ya, atau adanya bayi besar. Makrosomi itu sama dengan bayi besar ya. Usia yang terlalu muda dan terlalu tua, sehingga kalau usianya terlalu muda sebenarnya organ reproduksi ini belum bekerja secara maksimal. Kalau terlalu tua bisa saja karena satu grande atau multigrande ya. Kemudian fungsi organnya juga sudah mulai menurun ya. Multipara dengan jarak kelahiran pendek ya. Kelelahan karena persalinan lama atau persalinan kasep, malnutrisi, ibu dengan keadaan umum yang jelek, anemis atau menderita penyakit menaun, dan adanya infeksi intrauterin ya. Kemudian ada riwayat pernah atonia sebelumnya, jadi hati-hati ya. Apa tanda gejala atonia uteri? Pendarahan pervaginam. Pendarahan yang terjadi pada kasus atonia uteri sangat banyak. Bisa saja darah, dan darah itu tidak merembes, jadi langsung bior banyak ya. Yang sering terjadi adalah darah keluar disertai gumpalan. Hal ini terjadi karena tromboplastin sudah tidak lagi sebagai anti pembeku darah. Kemudian adanya konsistensi rahim yang lunak dan fundus uteri yang naik. Fundus uteri naik disebabkan karena adanya darah yang terperangkap dalam kavum uteri dan menggumpal ya, karena pendarahan yang banyak sehingga terjadi adanya darah yang menggumpal. Kemudian terdapat tanda-tanda syok ya. Tekanan darah rendah, denyut nadi cepat dan kecil, kemudian ekstremitas dingin, gelisah, mual dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mendiagnosa adanya atonia uteri? Yang pertama, tanyakan pada ibu apakah merasakan mules dan perut bagian bawah ya. Karena apa? Kalau ibu merasa mules dan ada nyeri perut atau
mules, nyeri perut pada bagian bawah. Nah, itu biasanya menandakan adanya kontraksi pada rahim ya. Saat kita lakukan masase sambil kita tanya, apakah perut ibu merasa mules pada perut bagian bawah, dan coba kita raba apakah ada fundus uteri yang mengeras ya. Nah, kemudian dari data objektif pemeriksaan fisiknya uterus tidak berkontraksi dan lunak serta terjadi pendarahan segera setelah plasenta dan janin lahir lebih dari 500 cc ya. Karena pendarahan itu disebut HPP atau pendarahan kalau dia pendarahannya lebih dari 500 cc. Kemudian manajemen aktif skala 3 yaitu pemberian oksitosin segera setelah bayi lahir. Pemberian oksitosin rutin pada skala 3 dapat mengurangi resiko pendarahan postpartum lebih dari 40%. Pemberian prostaglandin atau misoprostol ya, bisa prostaglandin atau misoprostol itu apabila seorang ibu dideteksi ada peningkatan tensi sehingga tidak boleh diberikan metergin ya, atau ergometrin itu tidak boleh diberikan pada ibu-ibu yang tensinya meningkat, maka diberikan misoprostol atau prostaglandin ya. Ini penata laksanaan atonia uteri ya, penanganan umumnya minta bantuan ke tenaga kesehatan lain dan siapkan tindakan gawat darurat ya. Kemudian pemeriksaan cepat pada tanda-tanda vital ya. Jika terjadi shock, siapkan oksigen dan pemberian cairan cepat ya. Apabila kelihatan ibunya lemah, kemudian nadi cepat, nafasnya menurun ya, kemudian tensinya menurun ya, tanda-tanda shock, maka harus segera kita lakukan oksigenasi dan pemberian infus atau cairan ya. Pemeriksaan golongan darah dan cross match perlu dilakukan untuk persiapan transfusi, karena apabila pendarahannya itu cepat maka HB ibu akan cepat menurun. Dengan HB yang menurun maka oksigen di dalam darah akan menurun, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lakukan pijatan uterus untuk mengeluarkan bekuan darah. Bekuan darah yang terperangkap di uterus akan menghalangi kontraksi uterus yang efektif. Berikan 10 unit oksitosin IM ya, boleh di drip, boleh di IM ya. Nah, bekuan darah itu dari apa? Bekuan darah itu adalah penyebab pendarahan yang sangat banyak sehingga biasanya tertampung dulu di lorong vagina atau di dalam rahim, sehingga apabila nanti banyak bekuan darah di dalam rahim atau yang biasa kita sebut stolsel ya, stolsel itu bekuan darah. Nah, itu akan mempengaruhi kontraksi rahim sehingga harus kita keluarkan supaya rahim itu bisa berkontraksi dengan maksimal ya. Lakukan kateterisasi dan pantau cairan keluar masuk ya. Periksa kelengkapan plasenta, periksa kemungkinan robekan serviks, vagina dan perineum ya. Kalau seandainya uterus itu sudah mulai berkontraksi dengan baik tetapi masih ada pendarahan, maka kita harus juga memeriksa kelengkapan plasenta. Dikhawatirkan ada sedikit saja sisa jaringan plasenta, maka bisa terjadi atonia uteri ya. Jadi uterus tidak bisa berkontraksi ya. Kemudian periksa kemungkinan robekan serviks, vagina dan perineum. Jika pendarahan terus berlangsung, lakukan uji beku darah ya, seperti yang saya bilang tadi. Setelah pendarahan teratasi 24 jam setelah pendarahan berhenti, periksa kadar HB. Jangan lupa itu ya, segera periksa kadar HB. Jika HB kurang dari 7 atau hematokrit kurang dari 20%, yaitu sudah deteksi anemia berat. Berikan sulfasferosus 600 mg ya, atau ferosus fumarat ya 120 mg ditambah asam folat 400 mikrogram per oral sehari selama 6 bulan ya, kalau memang tidak diberikan transfusi. Jika HP 7 sampai 11, berikan sulfasferosus 600 mg atau ferus fumarat 60 mg ditambah asam folat juga sekali sehari selama 6 bulan ya. Nah, apabila memang saat terjadi atonia uteri, maka yang pertama kita lakukan adalah KBI KBE ya.
Kompresi bimanual interna dan kompresi bimanual eksterna merupakan salah satu upaya pertolongan pertama pada pendarahan pasca persalinan yang disebabkan oleh atonia uteri. Tindakan ini bertujuan menjepit pembuluh darah dinding uterus serta merangsang miometrium untuk berkontraksi. Diharapkan bahwa kontraksi itu bisa ada dengan alami atau sendirinya dengan rangsangan saat kita melakukan KBI ya. KBI caranya ini. Meletakkan tangan kiri tepat di atas fundus uteri ibu untuk menekan uterus, masukkan tangan kanan secara obstetrik ke dalam lumen vagina ya. Jadi secara obstetrik secara seperti ini ya. Masukkan perlahan, kemudian tangan itu menguncup ya. Lalu setelah masuk kemudian tangan kita berubah menjadi kepalan tinju ya. Kemudian letakkan pada fornix anterior, lalu dorong segmen bawah uterus ke anterior ke depan ya. Usahakan seluruh dataran punggung jari telunjuk hingga kelingking menyentuh fornix anterior. Lakukan kompresi bimanual interna atau KBI selama 5 menit ya. Jadi tangan kiri di luar, tangan yang kanan di dalam ya. Seolah-olah dua tangan ini bertemu ya. Lakukan dengan mendekatkan telapak tangan luar dan kepalan tangan sekuat mungkin ya. Kemudian kompresi ini memberikan tekanan langsung pada pembuluh darah dinding uterus dan merangsang miometrium berkontraksi. Jika kompresi bimanual tidak berhasil setelah 5 menit, diperlukan tindakan lain ya. Nah, seperti ini. Ini merupakan suatu gambaran saat kita melakukan kompresi bimanual interna. Bisa dilihat di situ bahwa tangan kanan masuk seperti meninju ya. Tangan kiri menahan seolah-olah tangan kiri dan tangan kanan bertemu ya. Jika uterus berkontraksi ya, jika kita merasakan uterus itu globuler, pendarahannya berhenti ya, maka setelah 5 menit lanjutkan dulu selama 2 menit ya. Tahan dulu selama 2 menit. Kemudian keluarkan tangan perlahan dan pantau kala 4 dengan ketat. Hati-hati. Atonia uteri ini benar-benar harus kita pantau secara ketat. Karena apa? Bisa terulang kembali. Ya, atonia uterinya bisa terulang kembali. Kemudian apabila KBI tidak berhasil, maka kita lakukan KBE. Anjurkan keluarga untuk mulai melakukan kompresi bimanual eksterna ya. Caranya adalah keluarkan tangan yang tadinya KBI ya internal, mengeluarkan tangan, kemudian kita jangan melepaskan tangan kiri dulu, tetapi kita berikan arahan kepada keluarga untuk menggantikan tangan kiri kita ya. Jadi posisi fundus itu harus ada yang menahan ya. Nah, kemudian kita ajarkan keluarga untuk melakukan KBE eksterna, bukan dengan memasukkan tangan tetapi dengan di luar tangan ya. Tangannya di luar rahim atau di luar perut ya. Di atas simpisis ya, kemudian diarahkan ke atas. Berikan ergometrin 0,2 mg IM, itu intramuskuler ya. Jangan diberikan jika hipertensi. Hati-hati pada penderita hipertensi atau preeklamsi ya, tidak boleh diberikan ergometrin, maka diganti dengan misoprostol ya atau prostaglandin. Pasang infus RL dan drip 20 unit oksitosin ya. Kemudian apabila uterus berkontraksi, maka pantau atau ulangi KBE ya, atau ulangi KBE. Jika uterus tidak berkontraksi, maka wajib rujuk segera ya. Rujuk dengan tetap menggunakan KBI interna, kompresi bimanual interna, sampai dengan ke tempat rujukan. Nah, ini contoh KBE ya. Jadi tangan kita ada di luar, yang tadinya KBI tangan kita ada di dalam, kalau KBE itu tangan kita ada di luar ya. Nah, selain atonia uteri dan retensio plasenta, dan bisa juga terjadi laserasi jalan lahir atau robekan jalan lahir ya. Laserasi jalan lahir ini juga merupakan salah satu penyebab pendarahan
Dalam keadaan di mana plasenta telah lahir lengkap dan kontraksi rahim baik, dapat dipastikan bahwa pendarahan tersebut berasal dari perlukaan jalan lahir. Laserasi dapat menyebabkan pendarahan jaringan parut. Jaringan parut itu seperti keloid ya, kalau kita belum tahu jaringan parut, tetapi dia ada di dalam ya. Kenapa kok bisa menyebabkan jaringan parut? Bisa karena heatingnya yang dahulu itu kurang baik, ya bisa juga karena adanya infeksi sehingga penyatuan jaringan itu kurang baik, bisa juga karena adanya memang ada riwayat keloid ya. Nah itu laserasi dapat menyebabkan pendarahan jaringan parut, infeksi, nyeri saat bersenggama, dan bisa menyebabkan kematian. Ini tingkat derajat laserasi, saya rasa semuanya sudah tahu ya. Tingkat 1, robekan hanya terjadi pada selaput lendir vagina dengan atau tanpa mengenai kulit perineum ya. Kalau tingkat 1 itu bisa boleh tidak di-heating atau tidak dijahit ya, karena namanya intake saja ya, intak, jadi tidak memerlukan untuk heating ya. Namun apabila kita ragu, maka lebih baik kita lakukan penjahitan. Tingkat 2, robekan mengenai selaput lendir vagina dan otot perineum transveralis tetapi tidak mengenai otot sphincter ani. Masih boleh kita sebagai bidan untuk heating. Tetapi kalau tingkat 3, robekan mengenai perineum sampai dengan otot sphincter ani, apalagi derajat 4 sudah robekan mengenai perineum sampai dengan otot sphincter ani dan mukosa rektum. Sehingga pada derajat 3 atau tingkat 3 dan tingkat 4 laserasi perineum atau laserasi jalan lahir tidak boleh kita heating. Harus kita rujuk dan dokter yang akan melakukan heating atau penjahitan ya. Bagaimana caranya melakukan heating? Pasien dianjurkan untuk tidur berbaring, posisi litotomi, pembersihan luka ya, pemberian cairan antiseptik, dan kita periksa luas robekan ya. Kemudian apabila sudah disiapkan semuanya alat, kemudian kita lakukan anestesi lokal dengan lidokain ya. Nah setelah itu baru kita lakukan penjahitan ya. Baik, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri sekian. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.